Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reski Kasmawati dengan NIM 20240101-123. Video kali ini saya akan menjelaskan analisis data menggunakan Google Colab dengan bahasa Python. Yang pertama itu kita memanggil import pandas as pd. Untuk import pandas ini untuk mengolah data terutama dari tabel seperti Excel. Yang kedua, import matplotlib, pyplot as plate itu untuk membuat grafik atau diagram. Yang ketiga, import numpy_as itu dia untuk kita menghitung operasi matematika. Yang keempat, import statistika. Statistika as states itu untuk library bawaan Python untuk perhitungan statistika sederhana. Nah, sekarang untuk kita memanggil datanya itu, kita menggunakan data sama dengan pd.read Excel. Ini kita klik ini untuk memanggil datanya. Terus ini kita klik ini. Nah, nanti akan muncul di sini data seperti ini. Nanti akan muncul semua data seperti ini. Setelah itu, kita menguji deskriptifnya terlebih dahulu. Dari data frame, kita memilih 3 kolom saja. Nilai sebelum pembelajaran atau pre-kemampuan berpikir kritis siswa, nilai sesudah pembelajaran, post kemampuan berpikir kritis siswa, and gain, peningkatan kemampuan berpikir kritis. Hasilnya disimpan ke variabel deskriptif, sementara sebelum dianalisis. Dan kemudian menghasilkan output, bisa kita lihat menghasilkan output diperoleh bahwa jumlah responden sebanyak 39 siswa, nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum pembelajaran pretest sebesar 7,90 dengan nilai minimum 0 dan maksimum 17. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa sebelum pembelajaran masih tergolong rendah dan bervariasi. Setelah pembelajaran post-test, rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa meningkat menjadi 29,59 dengan nilai minimum 23 dan maksimum 39. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa setelah pembelajaran berada pada kategori lebih baik dan relatif merata. Nilai N-gain tersebut mengidentifikasi bahwa seluruh siswa mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis walaupun peningkatannya belum optimal. Kemudian kita mencari rata-rata dan minimumnya. Kita memanggil lagi import pandas as pd from skippy import stats. Kemudian setelah kita memanggil import pandas as pd, itu kita memasukkan print rata-rata pretest data kemampuan berpikir kritis siswa MEAN. Untuk mengambil kolom nilai pretest sebelum pembelajaran dari data yang berfungsi MEAN digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Dan baris kedua itu dia untuk mengambil kolom nilai pretest dan menghitung nilai rata-ratanya. Dan pada baris ketiga itu untuk mengambil kolom N-gain
untuk mengukur peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu kita run menghasilkan, ini bisa kita lihat. Jadi berdasarkan hasil perhitungan rata-rata, diketahui bahwa nilai pretest kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 7,89 atau dibulatkan jadi 7,90 yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa sebelum pembelajaran masih tergolong rendah. Setelah pembelajaran, rata-rata nilai post-test meningkat menjadi 29,58 atau kita bulatkan menjadi 29,59 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, rata-rata N-gain sebesar 0,2347 atau kita bulatkan saja menjadi 0,235 berada pada kategori rendah yang mengindikasikan bahwa meskipun pembelajaran yang diterapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, tingkat peningkatan tersebut belum optimal. Kemudian kita menguji Shapiro-Wilk sama seperti yang di atas, itu kita memanggil dulu import pandasnya. Kemudian kita memasukkan skripnya itu pre-norm stat Shapiro data untuk mengecek apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang kedua itu post norm stat Shapiro data itu dia untuk kita mengecek normalitasnya data tersebut. Dan ini kita print normalitasnya itu untuk menampilkan hasil uji normalitas pretest dan post-test ke layar. Jadi kita memanggil print ini untuk menampilkan hasil uji normalitasnya. Kemudian ini hasil outputnya, kita lihat. Kita run dulu dan menghasilkan output ini. Berdasarkan hasil uji normalitas, menggunakan uji Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikasi p-value pada data pretest sebesar 0,002 dan pada post-test sebesar 0,0020. Nilai p-value pada kedua data tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kemampuan berpikir kritis siswa baik sebelum maupun sesudah pembelajaran tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas tidak terpenuhi sehingga analisis statistik lanjutan sebaiknya kita menggunakan uji non-parametrik. Jadi kita ketahui bahwa data tadi kan tidak normal, jadi kita menggunakan uji Wilcoxon-Tex yang sama dengan Stats-Wilcoxon. Kita menggunakan Wilcoxon-Tex ini yaitu untuk kita membandingkan dua yang berpasangan antara pre kemampuan berpikir kritis siswa sama post kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian kita run lagi dan menghasilkan output ini. Berdasarkan hasil output ini, hasil uji Wilcoxon, diperoleh nilai statistiknya itu sebesar 0,0 dengan nilai signifikasi p-value sebesar 4,88 kali 10 pangkat minus 8. Nilai p-value tersebut jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sehingga demikian hipotesis 0
ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Dan hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang diterapkan itu berpengaruh secara signifikasi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya kita menguji N-gain, kita memasukkan kode ini untuk membuat fungsi bernama kategori N-gain yang berfungsi untuk mengelompokkan nilai N-gain ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian setelah kita memasukkan kodenya ini, kita run kembali dan menghasilkan ini kategori N-gain rendah 37, sedang 2. Berdasarkan hasil outputnya ini, diketahui bahwa dari 39 siswa yang diteliti sebanyak 37 siswa berada pada kategori peningkatan rendah, sedangkan 2 siswa sedang berada pada kategori peningkatan sedang, dan tidak terdapat siswa yang masuk dalam kategori peningkatan tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pembelajaran yang diterapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang secara signifikan. Tingkatnya peningkatan yang dialami sehingga besar siswa masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya pembelajaran lanjutan atau strategi pembelajaran agar peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dapat mencapai kategori yang optimal. Berdasarkan hasil data yang kita peroleh tadi itu, kita memasukkan kesimpulan dengan menggunakan kode seperti ini dan kemudian kita run, ternyata terdapat perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test. Jadi untuk kita menggunakan atau melihat box plot kemampuan berpikir kritis siswa itu, kita menggunakan kode plot figuri dan plot box plot. Nah, seperti ini kita lihat, dia memunculkan grafik. Kemudian kita menguji homogenitasnya sama ya, kita masih memanggil kembali impor pandasnya. Kemudian kita memasukkan homogenitas sama dengan stat11 data pre kemampuan berpikir kritis siswa dan data post kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian setelah kita run menghasilkan output ini, jadi bisa kita lihat bahwa berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan uji Levene, diperoleh nilai signifikan value sebesar 0,917, ini kita bulatkan. Nilai p-value tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data kemampuan berpikir kritis siswa adalah homogen atau memiliki varians yang sama. Dengan demikian, asumsi homogenitas varians terpenuhi sehingga data layak digunakan untuk analisis statistik lanjutan yang mensyaratkan kesamaan varians. Kita menganalisis di Python tadi, kita kembali menganalisis kembali di aplikasi R dengan menggunakan data yang sama. Jadi ini yang muncul hasil outputnya, dapat kita lihat. Jadi dapat kita lihat berdasarkan hasil analisis statistik terhadap data kemampuan berpikir kritis siswa yang melibatkan 39 responden diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 7,90 dengan standar deviasi 2,98, nilai minimum 0 dan maksimum 17. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa sebelum intervensi pembelajaran masih tergolong rendah.
dan bervariasi. Setelah diberikan intervensi pembelajaran, nilai rata-rata post-test meningkat secara signifikan menjadi 29,59 dengan standar deviasi 2,65. Nilai minimumnya itu 23 dan maksimumnya 39. Jadi sama ya antara kita menggunakan Google Colab sama kita menggunakan aplikasi R. Jadi hasilnya itu sama pas hasil outputnya. Dan di R ini, dia juga setelah kita uji normalitasnya ini, datanya itu tidak berdistribusi normal. Jadi sama ya antara kita menggunakan Python sama kita menggunakan aplikasi R. Sama-sama data yang kita gunakan ini tidak berdistribusi normal. Baik, itulah hasil analisis saya dengan menggunakan Python dan R. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.